Oke, halo semuanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep elastisitas gitu. Di kemarin tadi kita udah bahas mengenai uh, bagaimana permintaan itu terbentuk di suatu pasar gitu. Sekarang kita bahas mengenai gimana caranya kita bisa menganalisis bagaimana efek dari kenaikan suatu variabel atau contohnya kayak harga dan semacamnya terhadap kondisi permintaan dan penawaran gitu, di suatu pasar gitu. Disinilah konsep elastisitas itu ada gitu. Jadi elastisitas itu secara singkatnya adalah suatu konsep untuk melihat perhitungan persentase perubahan variabel Y akibat perubahan variabel X pada 1%. Ini bisa aja disebut bisa jadi apa ya? Semacam merepresentasikan variabel Y itu katakanlah adalah jumlah barang yang diminta. Dan variabel X itu adalah harga gitu. Jadi berapa persen sih jumlah barang itu berubah gitu ketika harga itu naik atau turun sebesar 1%. Gitu. Nah, secara umum elastisitas itu dibagi jadi dua, ada yang permintaan dan juga penawaran. Tapi permintaan itu ada beberapa lagi variabel apa jenisnya. Ada yang harga, silang, pendapatan gitu. Kalau penawaran juga ada juga jenisnya gitu. Nah, pertama kita bahas mengenai elastisitas harga. Jadi elastisitas harga itu uh, elastisitas paling dasar yang tadi seperti aku jelasin. Jadi berapa besar perubahan jumlah barang yang diminta itu berubah akibat perubahan harga barang sekitar 1%. Gitu. Atau dalam uh, matematisnya seperti ini gitu. Persen delta Q per persen delta P gitu. Atau delta Q per delta P dikalikan P1 per Q1 gitu. Cara merubah dari ini ke sini itu seperti ini gampang ya. Kalau misalnya persen delta Q itu kan Q per persen delta P itu ini kan sama aja kayak misalnya persen delta Q sorry, kan kayak delta Q per Q ini kan dibagi delta P per P gitu kan. Kalau misalnya kita lihat persentasenya seperti itu, perubahan per jumlah keseluruhannya gitu. Ini kita operasikan jadilah seperti ini. Nah, next juga ketika kita udah melakukan kalkulasi dengan rumus-rumus yang elastisitas ini, kita bisa mengkategorisikan uh, jenis elastisitas mana yang termasuk untuk suatu barang tersebut gitu. Ada yang sempurna, jadi inelastis sempurna atau E sama dengan 0 itu adalah ketika harga barang 1% itu nggak mengubah jumlah yang diminta gitu. Kan tadi kan seperti ini, persen delta Q per persen delta P, ya kan? Ketika 0% otomatis dua variabel ini nggak ada pengaruhnya gitu. Kalau inelastis otomatis dia uh, perubahan harga 1% itu mengubah jumlah barang yang diminta tuh kurang dari 1% gitu. Atau dalam kata lain, harganya itu lebih cepat berubahnya dibandingkan uh, kuantitasnya itu. Atau kuantitasnya nggak merespon dengan baik gitu. Kalau yang uniter, dia itu perubahan dari kuantitasnya itu dan juga perubahan dari harganya itu sama gitu. Misalnya kayak harganya naik 1%, jumlah barang yang diminta juga turun 1% gitu. Kalau elastis itu, kalau elastis, dia itu kia lebih sensitif. Kalau atau hingga itu nanti semacam perubahan pada harga sedikit aja, ujung-ujungnya dia bakal mengubah jumlah barang yang diminta tuh hingga tak terhingga gitu. Terus kemudian dari situ kita bisa melihat namanya kurva elastisitas gitu. Intinya semakin landai, dia semakin elastis gitu. Kalau misalnya ini di bagian situ perfectly inelastic, ya kan? Dia tegak banget karena dia inelastis gitu. Jadi kalau misalnya gambarin ulang, biar nggak bingungin ya. Jadi pertama seperti ini kan. Ya kan? Nah, yang horizontal itu sangat elastis atau elastis sempurna. Sempurna. Nah, tegak, full tegak, ini inelastis sempurna. So, nah, nah, ketika dia sampai 45 derajat, gitu. Saya kayak 45 derajat ya kan, ini uniter. Nah, itu. Di sini antara uniter dengan inelastis itu
masuk kategori inelastis saja gitu. Sini. Oke, bagian sini dia tegak, inelastis. Nah, antara uniter dengan inelastis sempurna, dia termasuk elastis. Elastis. Jadi seperti itu untuk kurvanya. Jadi semakin landai, semakin elastis. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi elastis harga itu ada 4 kurang lebih ya. Ada tingkat substitusi, kemudian juga pemakai, ada juga proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan, kemudian jangka waktu. Nah, kalau misalnya substitusi itu semakin barang itu sulit dicari, kayak barang itu semakin unik gitu, ya kan? Maka semakin elastis. Kenapa? Karena orang-orang nggak bisa pindah barang kan. Misalnya kayak ya obat untuk penyakit A hanya satu jenis gitu kan. Maka orang lain nggak bisa pindah barangnya. Cuma itu aja barangnya gitu. Malaysia semakin elastis. Harga naik pun bakal tetap dibeli gitu. Kemudian untuk jumlah pemakai ya kan, semakin banyak jumlah pemakai, dia semakin inelastis gitu. Terus kemudian untuk proporsi kenaikan harga dan pendapatan itu, kalau misalnya harga barang itu naik, ya kan, dan itu semacam tinggi banget sampai semacam mewakili dari gaji. Misalnya kayak harga barang itu 2 juta ya. Misalnya kayak harga barang 2 juta, ya kan. So, yang ini harga barangnya sampai 2 juta. Harga sampai 2 juta, ya kan. Terus kemudian UMR-nya masyarakat tuh 3 juta gitu. UMR 3 juta, ya kan. Nah, kalau misalnya harga barang itu telah naik jadi 4 juta, otomatis kan dia masyarakat bakal mikir-mikir lagi gitu. Wah, gajiku cuma 3 juta gitu. Dan harga barangnya naik 1 juta gitu kan. Ujung-ujungnya bakal pindah barang gitu karena terlalu mahal gitu. Nah, jadi ada konsep namanya barang durable dan non durable gitu. Jadi barang durable tuh kayak barang yang sifatnya nggak bisa langsung habis ketika dikonsumsi gitu. Contoh kayak ya mobil, ya kan. Kalau mobil di jangka pendek, misalnya harga naik, ya kan, orang-orang bakal dengan cepat pindah gitu, ya kan, bener gak? Kayak mobil Avanza kalau harga naik, orang-orang bakal pindah gitu. Tapi masa yang akan datang gitu di jangka panjang, karena mobil ini gak cepat rusak, otomatis orang-orang bakal mulai menyesuaikan gitu. Oh, dan pada akhirnya dia itu bakal inelastis jangka panjang gitu. Kalau misalnya BBM, ya kan, kan BBM misalnya harga barang naik ya, harga BBM naik sekarang. Nggak mungkin dong orang secara serta merta apa ya, tiba-tiba nggak pakai kendaraan semua gitu kan. Dia lebih inelastis jangka pendek gitu. Tapi jangka panjang, ketika orang udah mulai bisa menyesuaikan, mereka mulai pindah jadi transportasi umum dan semacamnya gitu. Jadi lebih elastis jangka panjang gitu. Lebih seperti itu sih untuk eh, faktor-faktor yang mempengaruhi elastis harga. Nah, kemudian kita bahas mengenai elastisitas yang hubungannya di satu barang aja gitu. Tapi di sisi lain ada hubungan antara dua barang gitu, atau disebut elastisitas silang gitu. Ya kurang lebih konsepnya sama, ya kan? Tapi variabelnya di sini lebih ke barang lain gitu. Jadi perubahan barang X diminta akibat perubahan harga barang Y gitu. Misalnya kayak eh, harga kopi naik 1%, berapakah perubahan jumlah barang perubahan permintaan pada gula gitu, ya kan? Kurang lebih sama konsepnya, ya kan? Eh, kita membandingkan barang A dan juga barang B gitu kalau di sini. Nah, kategorinya ada 3 ya, perlu diketahui ada positif, negatif, dan juga nol gitu. Kalau misalnya hasil dari elastisitas silang itu positif, maka bisa dikatakan barang tersebut mengalami hubungannya adalah substitusi gitu. Jadi kenaikan harga barang Y itu menyebabkan kenaikan penggunaan barang X gitu. Contohnya kayak tadi tuh kopi ya kan. Kopi misalnya harga barangnya naik gitu kan. Terus kemudian efek bagi teh, ketika kopi itu naik, orang pindah ke teh semua. Masih positif gitu ya kan. Harga kopi naik, naik ya kan. Saya kayak aku tulis ini. Harga kopi naik ya kan. Demand dari teh naik juga. Kan positif semua gitu. Jadi kayak semacam ada hubungan positif. Kalau misalnya komplementer, saya kayak harga kopi naik,
demand dari gula turun. Nah, jadi ada semacam hubungan yang terbalik gitu. Kalau misalnya komplementer. Kalau nol, berarti nggak ada hubungannya. Artinya barang itu ya beda aja gitu, nggak ada hubungannya. Next, ada juga kategori elastisitas pendapatan. Jadi ini sama lagi, konsepnya sama. Kita melihat bagaimana variabel A itu mempengaruhi variabel lain gitu. Atau bagaimana respon dari variabel B itu akibat perubahan variabel A itu 1% gitu. Sini, tapi yang kita lihat adalah bagaimana jumlah permintaan, jumlah permintaan itu berubah akibat dari pendapatan masyarakat yang berubah gitu. Pendapatan tuh seperti ini kalau lebih. Kalau positif dia barang normal, atau dalam kata lain, ketika pendapatan naik, demand naik juga tuh, naik juga gitu. Kalau yang inferior berarti sebaliknya ya, pendapatan naik, demand turun. Nah, untuk yang barang normal tuh ada yang pokok dan juga barang mewah. Kalau misalnya dia antara 0 sampai 1, dia itu pokok. Kalau misalnya lebih dari 1, dia itu mewah gitu. Kalau misalnya yang inferior, ya kurang lebih negatif semua gitu. Jadi supaya negatif, dia inferior. Nah, sekarang kita membahas mengenai asas penawaran. Tadi kan kita bahas dari sisi permintaan. Kalau penawaran, dia itu ya lebih mirip-mirip dari permintaan, tapi di sisi produsennya aja gitu. Ya rumusnya juga sama ya kan, ada apa nih, persen delta Q per persen delta P. Faktor-faktornya juga lebih spesifik ke arah produsen gitu, kayak misalnya kayak jenis produk yang diproduksi gitu. Kayak kalau pertanian, dia itu cenderung inelastis gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin dong kalau misalnya walaupun di pasar masyarakat membutuhkan banyak sekali padi gitu, membutuhkan banyak sekali eh, beras gitu, kan nggak mungkin langsung panen panen di hari itu juga kan. Otomatis jumlah jenis produk itu bakal berpengaruh pada elastisitas penawaran dari produsen gitu. Nah, kemudian juga ada juga sifat perubahan biaya produksi gitu. Nah, kalau misalnya satu perusahaan dia itu misalnya kapasitasnya 20.000 ton. Nah, sekarang dipakainya itu 18.000 ton. Nah, kan dia kan sudah semacam apa ya? Udah hampir full gitu. Untuk menambah eh, produksi, misalnya kayak untuk merespon pasar, mereka kan perlu investasi lagi gitu. Otomatis dia lebih inelastis gitu. Jadi kalau misalnya dia udah kepake full, mereka sulit untuk melakukan adjustment gitu. Dan ujung-ujungnya dia bakal sulit untuk merespon pasar gitu. Nah, kalau misalnya di sisi lain ada juga dari sisi faktor produksi ya gitu. Kalau misalnya ya ini jelas, misalnya ada eh, produk yang memerlukan faktor produksinya sulit didapat gitu. Kalau sulit maka lebih inelastis gitu. Ya jelas dong kalau misalnya ada tiba-tiba apa namanya, ada shock pada demand gitu kan. Tapi cara dapetin faktor produksinya sulit, ya perusahaan nggak bisa produksi secara secepat gitu gitu. Untuk yang apa namanya? Untuk yang kendala kedua itu. Nah, ada juga faktor jangka waktu gitu. Nah, jangka panjang, ya kan? Kan perusahaan ketika dia jangka panjang, dia lebih mudah untuk melakukan penyesuaian pada semacam faktor produksi dipakai gitu, ya kan? Eh, Kalau jangka pendek, tadi tuh analogi yang sama kan, misalnya kayak pabrik perusahaan gitu kan, jangka pendek, dia nggak bisa melakukan perubahan jumlah mesinnya secara cepat gitu. Dia perlu waktu untuk investasi gitu. Nah, ada juga di sisi lain kayak misalnya properti ya kan. Properti kan nggak bisa dalam serta-merta kita bangun rumah terus langsung siap untuk ditawarkan, kan nggak bisa gitu. Jadi perlu waktu. Nah, tapi kalau misalnya barang daur ulang di jangka pendek itu lebih elastis gitu. Karena kan dia lebih apa ya? Ada semacam titik di mana dia menjadi lebih apa, jangka pendek itu dia tuh mudah untuk dirubah, tapi jangka panjang dia sulit untuk dirubah gitu. Karena dia saya kayak apa ya? Kayak daun-daunan gitu kan. Jangka pendek kan gampang untuk dirubahnya, diambilnya gampang. Tapi kan lama kelamaan dia menjadi busuk dan semacamnya. Dan disitulah jadi lebih inelastis itu jangka panjang. Nah, kemudian juga ada namanya konsep perbedaan apa, elastisitas harga, penerimaan total dan juga pendapatan marginal. Nah, ini sebenarnya konsep itu lebih ke apa ya? Diarahkan pada
pembahasan mengenai profit maximizing nanti, tapi lebih seperti ini ya kan. Ketika barang itu inelastis, ya kan, maka total penerimaannya ketika harga turun itu bakal turun gitu. Gampang gini, kayak misalnya ya, untuk yang awal tuh kayak inelastis ya, barang inelastis, inelastis. Nah, misalnya harga turun, ya kan, benar gak? Harga turun dari sisi supply, kita mengalami penurunan penerimaan, gitu kan? Kan beneran harganya turun, gitu kan? Supply, penerimaan turun. Dari sisi demand, permintaan bisa naik gitu, ya kan? Tapi karena dia inelastis, otomatis dia nggak bakal responsif gitu. Permintaan naik, naik, tapi tidak responsif. Otomatis di satu sisi penerimaannya turun, di sisi lain kenaikan dari demand akibat penurunan harga itu nggak terlalu responsif. Ujung-ujungnya pendapatan marginalita atau semacam tambahan pendapatan kita bakal negatif gitu. Kayak semacam kita merugi lah dari sisi itu. Jadi ketika barang itu inelastis, harga barang turunkan, dia bikin penerimaan perusahaan turun. Gitu. Dan itu kondisinya sebaliknya untuk beberapa kasus yang lain. Nah, kemudian untuk bagaimana elastisitas ini mempengaruhi beban pajak gitu. Secara singkatnya, kalau misalnya uh, suatu pihak itu lebih inelastis, dia tuh bakal menanggung pajak yang lebih tinggi gitu. Karena jelas, misalnya kayak antara konsumen dan produsen. Nah, konsumennya itu dia sangat-sangat cenderung untuk butuh barang A gitu. Ya walaupun dikasih pajak setinggi langit, kalau misalnya barangnya itu diperlukan, mau gak mau si konsumen itu bakal nanggung lebih banyak gitu. Dan produsen memiliki kekuatan untuk ngasihin beban pajak yang lebih banyak itu pada konsumen gitu. Dan sebaliknya untuk kalau misalnya dia lebih elastis gitu. Jadi kalau bisa seperti itu untuk pembahasan mengenai elastisitas. Terima kasih, semoga membantu.